Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Segala puji yang milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya pada kita. Ini kita bertemu kembali kajian sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Ini ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kita sampai di pembahasan tahapan kedua di kota Mekah berdakwah secara terang-terangan. Al-marhalatu ats-tsaniyah, tahapan dakwah yang kedua, yaitu ad-da'watu jiharan, berdakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Syekh di sini mengatakan perintah pertama untuk menampakkan dakwah. Sehubungan dengan ini, ayat pertama yang Allah turunkan adalah surat Asy-Syu'ara ayat 214.
wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Berarti nanti ada ayat yang kedua, yaitu fasda' bima tu'mar. Sebelumnya terdapat alur cerita yang menyinggung kisah Musa alaihi salam dari permulaan kenabiannya hingga hijrahnya bersama Bani Israel dari Mesir ke Palestina. Lolosnya mereka dari kejaran Fir'aun dan kaumnya, serta tenggelamnya Fir'aun bersama kaumnya. Kisah ini mengandung semua tahapan yang dilalui oleh Musa alaihissalam dalam dakwahnya terhadap Fir'aun dan kaumnya agar menyembah Allah. Seakan-akan rincian ini semata-mata dipaparkan seiring dengan perintah kepada Rasulullah SAW untuk berdakwah kepada Allah secara terang-terangan, agar di hadapan beliau dan para sahabatnya terdapat contoh atas pendustaan dan penindasan yang akan mereka alami nantinya, manakala mereka melakukan dakwah tersebut secara terang-terangan. Demikian pula agar mereka mengetahui resiko dari hal itu semenjak awal memulai dakwah mereka tersebut. Kalau antum perhatikan di dalam surat Asy-Syu'ara, sebelum Allah memerintahkan Nabi untuk wa'anzir ashiratakal aqrabin, Allah mengisahkan kisah Nabi Musa alaihissalam. Mengisahkan Nabi Musa dengan kaumnya Fir'aun. Kemudian seolah dari ini ada pembelajaran pada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Karena dakwah beliau ini nanti akan hampir mirip dengan dakwahnya Fir'aun. Bagaimana ketika Fir'aun menerangkan dakwahnya, kemudian semua orang memusuhi Nabi Musa, kecuali orang-orang yang mengikutinya, nanti akan Nabi Muhammad dan para sahabat alami. Sehingga kisah Nabi Musa menjadikan persiapan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sebelum diperintahkan untuk dakwah secara terang-terangan kepada orang Quraisy. Ini ayat pertama ya ikhwah, yaitu wa anzir ashiratakal aqrabin. Selain itu surat Asy-Syu'ara Selain itu surat Asy-Syu'ara juga berbicara mengenai gimana yang dialami oleh kaum Nabi Nuh, kaum 'Ad dan kaum Tsamud, kaum Ibrahim, kaum Lut, serta kaum Nabi Syu'aib. Di samping itu yang berkaitan tentang perihal Fir'aun dan kaumnya. Semua itu dimaksudkan agar mereka yang akan melakukan pendustaan menyadari apa yang akan terjadi terhadap mereka dan siksaan Allah yang akan mereka alami bila mereka melakukan pendustaan. Intinya surat Asy-Syu'ara ini memiliki faedah yang begitu besar. Faedah untuk siapa?
untuk Nabi Muhammad dan para sahabat, dan faedah pelajaran untuk orang-orang yang tidak mau mengimani beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sembilan enam. Sebaliknya, agar kaum muslimin mengambil bahwa kesudahan yang baik itu semuanya berpihak kepada mereka, bukan kepada para pendusta tersebut. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri menjelaskan berkaitan tentang ad-da'watu fil aqrabin. Dakwah pertama kali untuk kaum kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum nanti terus kepada orang-orang Quraisy pada umumnya. Setelah turunnya ayat tersebut, ayat dalam surat Asy-Syu'ara, wa anzir ashiratakal aqrabin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang para kerabat terdekat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Bani Hashim, keturunan dari kakek Nabi yang bernama Bani Hashim. Hashim bin Abdul Manaf. Hashim nama aslinya adalah Amr. Hashim ini dia memiliki beberapa anak. Di antara anak yang terkenal adalah Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW. Dan kakek Nabi ini memiliki beberapa anak, banyak juga. Intinya Nabi SAW mengumpulkan kerabat beliau Bani Hashim mereka pun datang memenuhi undangan Nabi SAW disertai beberapa orang dari Bani Al-Muttalib. Muttalib adalah kakek Nabi juga, tapi jauh ya. Al-Muttalib adik dari Hashim, paman dari Abdul Muttalib Syaibatul Hamdi. Intinya Bani Hashim datang, dan ada beberapa orang dari Bani Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Mereka semua berjumlah sekitar 45 orang laki-laki. Namun tatkala Rasulullah SAW akan berbicara, tiba-tiba Abu Lahab, paman Nabi, tapi bukan paman kandung, memotongnya seraya berkata, mereka itu adalah paman-pamanmu, wahai Muhammad, dan para sepupumu. Bicaralah dan tinggalkan penganut agama barumu. Ketahuilah bahwa kamu Muhammad tidak akan mampu melawan suku bangsa Arab. Aku adalah orang yang paling pantas mencegahmu karena aku paman tertua. Cukuplah bagimu suku-suku dari pihak bapakmu. Bagi mereka, jika engkau bersikeras melakukan apa yang engkau lakukan sekarang adalah lebih mudah ketimbang bila
seluruh marga Quraisy bersama-sama bangsa Arab bergerak memusuhimu. Lihat belum ngapa-ngapain langsung dia apa? Diskakmat sama siapa? Abu Jahal. Abu Lahab, pamannya Nabi. Aku tidak pernah melihat ada orang yang membawa kepada suku-suku dari pihak bapaknya sesuatu yang lebih jelek dari apa yang telah engkau bawa Muhammad. Jadi mengata-ngatai Nabi SAW. Rasulullah SAW sang keponakan hanya terdiam dan tidak berbicara pada pertemuan itu. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW diam aja. Sekali waktu beliau mengundang mereka lagi, 45 orang diundang. Sepupu paman-pamannya. Nah. Lantas berbicara, Alhamdulillah aku memujinya, meminta pertolongan, beriman, serta bertawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak melainkan Allah semata yang tiada sekutu baginya. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya seorang pemimpin tidak mungkin membohongi keluarganya sendiri. Demi Allah yang tiada Tuhan yang hak selainnya, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang datang kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Jadi rapat ya, kayak arisan seperti itu, pertemuan keluarga. Demi Allah, sungguh kalian akan mati sebagaimana kalian tidur, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur. Sesungguhnya kalian akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah kalian lakukan. Sesungguhnya yang ada hanya surga yang abadi atau neraka yang kekal. Kemudian Abu Talib berkomentar, alangkah senangnya kami membantumu, menerima nasihatmu, dan sangat membenarkan kata-katamu. Abu Talib ini nama aslinya Abdul Manaf, dan dia lebih tua daripada Abu Lahab. Nah, mereka yang merupakan suku-suku dari pihak bapakmu telah berkumpul, kata Abu Talib. Sesungguhnya aku hanyalah salah seorang dari mereka. Namun aku adalah orang yang paling cepat merespek apa yang engkau inginkan. Oleh karena itu, ya maklumlah namanya paling tua. Oleh karena itu, teruskan apa yang telah diperintahkan kepadamu, wahai keponakanku. Demi Allah, aku akan senantiasa melindungimu dan membelamu. Hanya saja diriku tidak memberikan cukup keberanian kepadaku untuk berpisah dengan agama Abdul Muttalib. Awalnya Nabi Muhammad tetap membiarkannya, nggak masalah. Walaupun Abu Talib belum masuk Islam, karena dia sudah mengatakan seperti itu. Ketika itu Abu Talib berkata, demi Allah ini benar-benar merupakan aib yang besar. Kata Abu Afwan. Ketika itu Abu Lahab berkata, demi Allah ini benar-benar merupakan aib yang besar. Ayo cegahlah Muhammad sebelum orang lain yang turun tangan mencegahnya. Abu Talib menjawab, demi Allah, sungguh selama kami masih hidup, kami akan membela Muhammad. Sehingga nanti dibela sama Abu Talib selama 7 tahunan. Karena Rasulullah SAW baru mengumumkan. Tapi sebelumnya Abu Talib sudah tahu, semenjak Rasul sudah di awal dia utus menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian kejadian di atas Bukit Sofa. Kejadian di atas Bukit Sofa. Setelah Nabi SAW merasa yakin dengan janji pamannya ini kan paling tua dari kalangan Bani Hashim, Rasulullah pun merasa yakin dengan janji pamannya akan dibela, yaitu ya. Lagi pula Abu Talib ini juga setara dengan Al-Walid bin Mughirah. Abu Talib lebih tua daripada Abu Jahal, lebih tua daripada Uqbah bin Abi Mu'aid dan yang lainnya. Nah,
Rasulullah akhirnya yakin. Abu Thalib yang akan melindunginya dengan tugasnya menyampaikan wahyu Rabb-Nya. Suatu hari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas bukit Sofa seraya berteriak, ya Sobah, seruan untuk menarik perhatian orang agar berkumpul di waktu pagi dan biasa digunakan untuk perang. Lalu berkumpullah suku-suku Quraisy. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kepada risalah yang dibawa Rasulullah SAW dan hari kiamat. Imam Bukhari telah meriwayatkan satu sisi dari kisah ini, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia berkata, wa anzir ashiratakal aqrabin. Kata Abdullah bin Abbas, tatkala turun firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Nabi SAW naik ke Bukit Sofa lalu menyeru, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi. Seruan ini diarahkan kepada marga-marga Quraisy. Kemudian tak berapa lama mereka pun berkumpul. Mereka berkumpul karena begitu pentingnya panggilan itu. Seseorang yang tidak bisa keluar memenuhinya mengirimkan utusan untuk melihat apa gerangan yang sedang terjadi. Mereka tak terkendali, maka tak terkecuali Abu Lahab dan kaum Quraisy pun berkumpul juga. Kemudian Rasulullah SAW berbicara, bagaimana menurut pendapat kalian, wahai orang-orang Quraisy, kalau aku memberitahukan bahwa ada segerombolan pasukan kuda di lembah sana yang ingin menyerang kalian. Apakah kalian akan mempercayaiku? Mereka menjawab, ya, kami tidak pernah tahu dari dirimu selain kejujuran. Jadi mereka mengakui kejujuran Nabi SAW. Nggak pernah bohong kan Nabi SAW. Nah, beliau SAW berkata, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian akan azab yang pedih. Abu Lahab menanggapi, celakalah engkau sepanjang hari ini. Apakah hanya untuk ini engkau kumpulkan kami, hai Muhammad? Maka ketika itu turunlah firman Allah ketika tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan seterusnya. Sedangkan Imam Muslim meriwayatkan satu sisi lain dari kisah tersebut, yaitu riwayat dari Abu Hurairah. Dia berkata, Abu Hurairah mengatakan, tatkala ayat Allah wa anzir ashiratakal aqrabin turun, Rasulullah SAW mendakwai mereka sesekali bersifat umum dan sesekali lain bersifat khusus. Beliau SAW berkata, wahai orang Quraisy, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Ka'ab, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak memiliki sesuatu pun untuk menyelamatkan kalian dari azab Allah. Hanya saja kalian memiliki ikatan kerabat denganku yang senantiasa aku akan sambung. Nah, teriakan yang keras ini merupakan bentuk dari esensi penyampaian dakwah yang optimal, di mana Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada orang-orang yang memiliki hubungan terdekat dengannya bahwa membenarkan risalah yang dibawanya tersebut adalah
bentuk efektivitas semua hubungan antara dirinya dan mereka. Demikian pula bahwa fanatisme kekerabatan yang dibudidayakan oleh orang-orang Arab akan meleleh di dalam panasnya peringatan yang datang dari Allah SWT tersebut. Kemudian menyampaikan al-haq secara terang-terangan dan bersikap kaum musyrikin dan sikap kaum musyrikin terhadap Nabi SAW dan terhadap kebenaran. Teriakan lantang yang dipekikkan oleh Rasulullah SAW tersebut masih terasa gaungnya di seluruh penjuru Mekah. Puncaknya saat turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin." Maka sampaikanlah olehmu, wahai Nabi, secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Lalu Rasulullah SAW melakukan dakwah Islam secara terang-terangan di tempat-tempat perkumpulan dan bertemunya kaum musyrikin. Beliau membacakan kitabullah kepada mereka dan menyampaikan ajakan yang selalu disampaikan oleh para rasul terdahulu kepada kaum mereka. Wahai kaumku, sembahlah Allah, kalian tidak memiliki Tuhan selainnya. Ma lakum min ilahin ghairuh, u'budullah ya qaumi, wahai kaumku. Nah, mana sih? Mana perkataan ya kaum? Kok kayak nggak ada terjemahannya? Membingungkan. Kan setelah kalimat fasda' bima tu'mar wa arid anil musyrikin selesai. Akhiru khulqatan wa yudhakir haqan. Nggak ada, ini kemana ini terjemahannya ini? Nah, kita lanjutkan. Beliau juga mulai memamerkan praktek ibadahnya kepada Allah di depan mata mereka, melakukan di halaman Ka'bah pada siang hari secara terang-terangan dan disaksikan khalayak ramai. Dakwah yang beliau lakukan tersebut semakin mendapatkan sambutan sehingga banyak orang yang masuk ke dalam agama Allah satu persatu. Namun kemudian antara mereka yang sudah memeluk agama Islam dan keluarga mereka ada yang belum memeluk agama Islam, terjadi saling membenci dan saling menjauhi. Melihat hal ini, kaum Quraisy masih gerah dan pemandangan semacam ini amat menyakitkan mereka. Habis itu sidang majelis membahas upaya menghalangi jamaah haji agar tidak mendengarkan dakwah Nabi SAW.
Ini tuh anak keloncatan lah gimana sih? Kok berarti nggak ada nggak keloncatan. Yang ini nggak ada, nggak tahu. Apa nggak diterjemahkan? Nah, nggak ada terjemahannya. Keloncatan itu gimana nggak tahu. Langsung ke terjemahannya. Sidang majelis membahas upaya menghalangi jamaah haji agar tidak mendengarkan dakwah Rasulullah SAW. Sepanjang hari-hari tersebut, ada hal lain yang membuat kaum Quraisy gundah gulana, yaitu hanya berselang beberapa hari atau bulan saja dakwah jariah tersebut berlangsung hingga terasa mendekati musim haji. Dalam hal ini, kaum Quraisy mengetahui bahwa delegasi Arab dan akan datang ke negeri mereka Mekah. Oleh karena itu, mereka melihat perlunya merangkai satu pernyataan yang nantinya secara sepakat mereka sampaikan kepada delegasi tersebut perihal Muhammad SAW agar dakwah yang disiarkan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jiwa-jiwa delegasi Arab tersebut. Maka berkumpullah mereka di rumah Al-Walid bin Mughirah. Nah, berarti ini yang di tempatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya ikhwah. Ini diceritakan selesai meninggalnya Abu Thalib. Jadi seolah kejadian ini kalau di tempatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setelah meninggalnya Abu Thalib. Tapi kalau di sini sekilas tidak meninggalnya Abu Thalib, tapi pas awal-awal dakwah. Itu yang kita saksikan, yang pernah Anda katakan juga. Nampaknya memang ini pendapat yang lebih tepat. Jadi kejadian ini lebih bagus gitu. Karena Nabi SAW ketika diperintahkan menjadi Nabi dan Rasul, konsekuensinya untuk mendakwai seluruh. Ya, ketika musim haji, justru beliau gunakan untuk berdakwah. Jadi mulai tahun ketiga ini Rasulullah SAW sudah mulai dakwah untuk pada jamaah haji. Orang Quraisy mereka berkumpul di rumah Al-Walid bin Mughirah karena Al-Walid bin Mughirah dia adalah orang yang tua. Ya. Al-Walid bin Mughirah, orang yang tua. Orang yang dituakan oleh orang-orang Quraisy. Rumahnya gede, besar, mewah, megah, kaya. Dan Al-Walid ini pamannya Abu Jahal, ayahnya Khalid bin Walid. Nah, mereka berkumpul di rumah Al-Walid bin Mughirah untuk membicarakan satu pernyataan yang tepat dan disepakati mereka bersama tersebut. Lalu Al-Walid berkata,
bersepakatlah mengenai perihal Muhammad SAW dalam satu pendapat dan janganlah berselisih sehingga membuat sebagian mereka mendustakan pendapat sebagian yang lain dan sebagian lain mementahkan pendapat sebagian yang lain. Mereka berkata kepadanya, katakan kepada kami pendapatmu yang akan kami jadikan acuan. Lalu Al-Walid pun berkata, justru kalian yang harus mengemukakan pendapat kalian dan aku sebagai pendengar. Jadi kalian dulu rapat, nanti saya sebagai ketua akan mengetuk palu gitu. Orang-orang Quraisy mengatakan, kita katakan saja Muhammad seorang dukun. Al-Walid menjawab, tidak, ya demi Allah, dia bukanlah seorang dukun. Kita telah menyaksikan bagaimana praktek para dukun, sedangkan yang dikatakan bukan seperti komat kamit ataupun sajak mantra-mantra para dukun. Nah, mereka berkata lagi, kita katakan saja Muhammad orang gila. Dia menjawab, tidak, demi Allah, Muhammad bukan orang gila. Kita telah mengetahui esensi gila dan telah mengenalinya. Sedangkan yang dikatakan Muhammad bukan dalam kategori tertekan, kerasukan, ataupun was-was sebagaimana kondisi kegilaan tersebut. Mereka berkata lagi, kalau begitu kita katakan saja dia seorang penyair. Al-Walid menjawab, dia bukan seorang penyair. Kita telah mengenal semua bentuk syair, rojaz, hazaj, qarid, maqbud, dan maksudnya. Sedangkan yang dikatakannya bukanlah syair. Mereka berkata lagi, kalau begitu dia adalah tukang sihir. Dia menjawab, dia bukannya seorang tukang sihir. Kita telah menyaksikan para tukang sihir dan macam-macam sihir mereka. Sedangkan yang dikatakan Muhammad bukanlah jenis nafas, hembusan para penyihir atau uqat buhul-buhul mereka. Mereka kemudian berkata, kalau begitu apa yang harus kita lakukan wahai Al-Walid? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita katakan? Di Al-Walid pun menjawab, demi Allah, sesungguhnya ucapan yang dikatakannya itu amat manis dan indah. Akarnya ibarat tandan anggur dan cabangnya ibarat pohon yang rindang. Tidaklah kalian menuduhnya dengan salah satu dari hal tersebut, melainkan akan diketahui kebatilannya. Sesungguhnya pendapat yang lebih tepat mengenai diri Muhammad adalah bahwasanya Muhammad tukang sihir yang membawa ucapan berupa sihir yang mampu memisahkan antara seseorang dengan bapaknya, saudara, istri, dan keluarganya. Mereka semua menjadi terpisah daripada lantaran ucapan Muhammad. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa tatkala Al-Walid menolak semua pendapat yang mereka kemukakan kepadanya, mereka berkata kepadanya, kemukakan kepada kami pendapatmu yang tidak ada celahnya, wahai Al-Walid, Abu Abdisyams. Lalu Al-Walid berkata kepada mereka orang Quraisy, beri aku kesempatan barang sejenak untuk memikirkan hal itu. Lantas Al-Walid berpikir dan menguras otaknya hingga dia dapat menyampaikan kepada mereka pendapatnya tersebut sebagaimana yang disinggung di atas. Maksudnya adalah penyihir. Nah, dan mengenai Al-Walid ini Allah menurunkan 16
ayat yang merupakan bagian dari surat Al-Muddatsir, yaitu dari ayat ke-11 sampai ke-26. Di antara ayat-ayat tersebut terdapat gambaran bagaimana dia berpikir, ya berpikir keras sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Antum cek nanti ya terjemahannya. Innahu fakkara wa qaddar. Itulah. Antum buka aja nanti Al-Muddatsir ayat 11 sampai 26. Karena di terjemahannya nggak ada bahasa Arabnya, jadi kadang setelah majelis menyepakati keputusan tersebut, mereka memulai menerapkannya dengan cara duduk-duduk di jalan-jalan yang dilalui orang hingga delegasi Arab datang pada musim haji. Setiap ada orang yang lewat, mereka peringatkan dan mereka singgung di hadapannya perihal Rasulullah SAW. Sedangkan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW manakala musim haji telah datang adalah membuntuti jamaah-jamaah yang datang hingga sampai ke tempat-tempat mereka berkemah. Di pasar Ukaz, Majinnah, pasar Dzulmajaz, beliau mengajak mereka untuk menyembah Allah. Sedangkan Abu Lahab selalu membuntuti di belakang beliau, memotong setiap ajakan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbalik mengatakan kepada mereka, jangan kalian patuhi Muhammad, ya, karena dia adalah seorang pembawa agama baru lagi pendusta. Kenyataannya justru dari musim itulah perihal Rasulullah SAW menjadi pusat perhatian delegasi Arab sehingga namanya menjadi buah bibir oleh orang di Seantero negeri Arab. Lihat ikhwah, antum nggak boleh malu. Ya, kalau antum perhatikan Rasulullah tadi, beliau itu ibarat kata pengemis loh. Kalau antum perhatikan Rasulullah berdakwah itu seperti pengemis. Ya, membuntuti kabilah-kabilah, membuntuti kaum-kaum. Bahkan di kemah-kemah mereka Rasulullah buntuti, Rasulullah datangin. Nah, memang sepantasnya seperti itu. Apalagi Rasulullah ini baru pertama kali diutus menjadi nabi dan rasul, belum jadi orang terkenal begitu kan. Kalau orang terkenal mudah, Rasulullah SAW tinggal duduk, nanti orang-orang akan datang pada beliau dan mengambil ilmu dari beliau. Tapi beliau ini belum terkenal, ya kan? Akhirnya Rasulullah seolah kayak menjadi pengemis yang mendatangi kemah-kemah mereka, ya, door to door. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kalau misalkan seorang penuntut ilmu, dia misalkan lulusan pondok atau lulusan sebuah pesantren, lulusan universitas, baru lulus S1, atau misalkan iddah duat, begitu. Kalau misalkan dia ini belum terkenal, ya dia harus seperti Rasulullah SAW, membuntuti, datangi takmir-takmir masjid, minta jadwal kajian, seperti itu. Ya, gak usah malu. Rasulullah SAW nggak malu kok. Rasulullah SAW nggak malu membuntuti kabilah-kabilah bagikan orang mengemis harta. Ya, tapi Rasulullah SAW tidak malu. Dan antum harus ingat, ya, di zaman Nabi SAW beliau begitu sulitnya berdakwah. Udah mengemis, di belakangnya ada pamannya, ya, mematahkan hujah-hujah Nabi SAW, memberikan syubhat kepada orang pendengarnya. Sekarang kan mudah sekali. Sekarang nggak ada hal-hal yang seperti itu. Antum dakwah mudah banget kan? Ketika antum berdakwah dengan penuh kemudahan, maka coba jika antum dakwah dengan penuh kemudahan, antum selayaknya harus lebih bersemangat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu.
Kalau misalkan antum nggak mau mencontoh Rasulullah SAW, kapan Islam ini akan jaya? Kapan Islam ini akan tumbuh? Nah, jadi nggak masalah untuk pertama kali antum belum terkenal, antum harus menghinakan ibarat kata diri antum mencari jamaah. Nah, karena kan semuanya itu kan berawal dari sesuatu yang lemah, tidak memiliki upaya, nah tidak memiliki em, kekuatan, ya kan? Kalau awal berdakwah memang berat. Pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas uslub uslub yang digunakan oleh orang-orang Arab untuk menghalangi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa uslub ini disebutkan. Satu, karena ini panjang makanya kita membutuhkan waktu khusus karena bentar lagi mau selesai. Satu, dua, cukup nggak waktunya? Tinggal saja Pak ya. Nah, kita ringkas saja. Metode-metode yang digunakan dalam menghadapi dakwah Islam. Manakala kaum Quraisy telah menyelesaikan ritual haji, mereka segera memikirkan metode-metode yang akan digunakan dalam menghabisi dakwah Islamiyah di sarangnya. Lalu mereka memilih berbagai cara. Jadi tadi udah haji, udah habis ya, udah pulang semuanya. Akhirnya orang Quraisy pun cara lagi, gimana nih solusinya? Nah, yang pertama yang mereka gunakan adalah menyindir, menghina, mengejek, mendustakan, dan menertawakan Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Target mereka adalah menghinakan kaum muslimin dan melemahkan semangat juang mereka. Mereka menuduh Nabi SAW dengan tuduhan-tuduhan yang kerdil dan celaan-celaan yang nista, ya. Menjuluki beliau SAW sebagai orang gila, ya, sebagaimana dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa qalu ya ayyuhalladzina nuzila 'alaihil Qur'an nuzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun. Dan mereka orang-orang Quraisy berkata, kata Allah, hai orang-orang yang diturunkan kepadanya az-zikr Al-Qur'an, sesungguhnya engkau adalah orang yang benar-benar gila. Mereka mengatakan Nabi Muhammad orang gila. Padahal tadi apa? Pas sebelum datangi jamaah haji, mereka bilang gila, nggak tepat. Mereka juga menuduh beliau menjadi tukang sihir dan pendusta. Wa ajibu an ja'ahum mundzirum minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan. Maksudnya adalah Rasul dari kalangan mereka, dan orang-orang kafir berkata ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Mereka berjalan di belakang beliau dan berpapasan dengan beliau dengan pandangan mata penuh kebencian, rasa dendam, dan gemuruh kemarahan, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa iyakadu alladziina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengar Al-Quran, dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang gila. Bila beliau SAW sedang duduk-duduk dan di sekitar
beliau para sahabat yang terdiri dari astagfirullahaladzim. Bila beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk dan di sekitar para sahabat yang terdiri dari kalangan mustadafin, orang-orang lemah, mereka mengejek orang-orang kafir Quraisy, mengejek mereka semacam mereka itulah orang-orang duduk bercengkeramanya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am ayat 53, orang-orang yang semacam itukah di antara kita yang diberikan anugerah kepada mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, alaihissallahu bi'alam bisyakirin. Tidakkah Allah mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Kondisi mereka sebenarnya persis sebagaimana yang dikisahkan Allah kepada kita dalam firman-Nya surah Al-Mutaffifin ayat 23, 29 sampai 33. Wa idza marru bihim yataghamazun. Nanti bisa cek lagi ya terjemahannya. Kemudian selain mengejek, menghinakan, yang kedua adalah mencemarkan citra ajaran-ajaran yang dibawa, menebarkan syubhat-syubhat, menebarkan tuduhan-tuduhan dusta dalam agama untuk agama Islam. Menyiarkan statement-statement yang keliru seputar ajaran-ajaran. Nah, diri dan pribadi, ajaran, diri dan pribadi beliau serta membesarkan tentang hal itu. Jadi syubhat untuk agama Nabi Muhammad dan kepribadian beliau. Tindakan tersebut mereka maksudkan untuk tidak memberi kesempatan kepada orang-orang awam merenungi dakwahnya. Nah, intinya buat kegaduhan gitu. Mereka selalu berkata tentang Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dongengan orang-orang dahulu dimintanya supaya dituliskan. Maka bacalah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Yang kedua, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Mereka sering berkata, innama yu'allimuhu bashar, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad. Mereka juga sering mengatakan bahwa tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam firman-Nya, ma lihadza rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq, mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Masa Rasul utusan Allah kok pergi-pergi kemana-mana, makan makanan, kemudian pasar-pasar, nggak layak. Mereka mengejek itu. Di dalam Al-Quran terdapat banyak contoh bantahan terhadap statement-statement mereka, ya baik setelah menukilnya ataupun tanpa menukilnya. Jadi Allah kadang menukil perkataan Quraisy, kadang juga langsung membantah. Kemudian yang ketiga, statement atau langkah yang diambil oleh orang-orang Quraisy adalah menghalangi orang-orang agar tidak dapat mendengarkan Al-Quran dan mengimbanginya dengan dongengan-dongengan orang-orang dahulu serta menyibukkan mereka dengan hal itu. Disebutkan bahwa An-Nadhr bin Al-Harith, siapa tadi? Di tempatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, disebutkan An-Nadhr bin Al-Harith pergi bersama Uqbah bin Abi Mu'aid ke Madinah bertanya kepada orang-orang Yahudi tentang Muhammad. Kemudian diberikan ini uji, tanyakan kepada Muhammad 3 pertanyaan. 1 Dzulqarnain, 2 Ashabul Kahfi, 3 tentang Ruh. Nah, An-Nadhr bin Al-Harith pergi ke Hira, Al-Hira ya Irak sana. Nah, di sana An-Nadhr bin Al-Harith dia belajar cerita-cerita tentang raja-raja Persia, ya sedemikian rupa loh ikhwah, sampai menyuruh Nadhr bin Al-Harith untuk belajar cerita-cerita tentang Rustum dan
Asfandiar. Nah, jika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk di suatu majelis dalam rangka berwasiat kepada Allah dan mengingatkan manusia agar pembalasannya, maka seusai beliau SAW melakukan hal itu, An-Nadhr berbicara, maka seusai Rasulullah SAW melakukan hal itu, An-Nadhr berbicara kepada orang-orang seraya berkata, demi Allah ucapan Muhammad tersebut tidaklah lebih baik daripada ucapanku loh. Kemudian dia mengkisahkan kepada orang-orang cerita-cerita Persia, Rustum dan Asfandiar. Setelah itu dia berceloteh. Jadi berdasarkan apa ucapan Muhammad bisa lebih bagus dari ucapanku ini. Nah, aslinya ikhwah, mereka itu paham betul Nabi Muhammad itu ya orang nggak bisa baca tulis. Nah, Nabi Muhammad nggak bisa baca tulis. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga nggak pergi seperti An-Nadhr bin Al-Harith yang sampai pergi ke Al-Hira belajar kisah-kisah ya kan. Tapi Rasulullah cuma kehidupan 24 jam orang-orang Quraisy mengetahuinya. Rasulullah ngapain gitu kan. Tapi tiba-tiba Rasulullah bisa bercerita tentang negeri Saba, bercerita tentang kaum Nuh, bercerita tentang ini ya kan. Seharusnya orang itu bisa berpikir begitu loh. Ini mustahil nih Muhammad ini dapat dari mana gitu kan. Lagi pula Nabi Muhammad ini kan tinggal bersama orang-orang Quraisy ya, puluhan tahun, nggak cuma 1 tahun, 2 tahun, tapi puluhan tahun. Mereka ini mengetahui kehidupan Nabi SAW. Seharusnya ketika mereka mengetahui kehidupan Nabi SAW dan dakwah beliau ini SAW, ya dakwah yang menceritakan kisah-kisah orang-orang terdahulu, padahal Nabi Muhammad cuma tinggal di Mekah doang. Itu seharusnya mereka ini apa? Meyakininya. Begitu loh. Ya. Karena mustahil kalau Nabi Muhammad SAW, kalau misalkan Nabi Muhammad bukan utusan Allah, mustahil Rasulullah bisa menceritakan kisah-kisah zaman dahulu. Padahal beliau nggak pergi kemana-mana. Kalau Nadhr, ya, An-Nadhr tadi, ya nggak masalah. Karena dia pergi kemana? Ke Hira, ke Palestina, ke Irak sana, belajar begitu. Rasulullah SAW nggak belajar. Nah, itu menunjukkan kebenaran Rasulullah SAW, tapi mereka nggak mau berpikir seperti itu. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa An-Nadhr membeli seorang budak perempuan. An-Nadhr memberi seorang budak perempuan. Maka setiap dia mendengar ada seseorang yang berteriak terhadap Islam, dia segera menggandengnya menuju budak perempuannya tersebut, lalu berkata kepada budak perempuannya, hidangkan untuknya makanan serta bernyanyilah untuknya. Ini adalah lebih baik dari apa yang ditawarkan oleh Muhammad kepada. Maka turunlah ayat mengenai dirinya An-Nadhr bin Al-Harith, wa minan nas may yashri lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Surat Luqman ayat. Nah, begitulah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, mereka membuat hal-hal semacam itu. Tetapi sayangnya Anda tidak tahu kenapa lagi di poin 4 ini nggak diterjemahkan sama penterjemah. Langsung membahas tentang apa? Al-Iqtihadat. Ini ada nomornya nggak sih? Biar kita bisa menghubungi begitu. Ini nggak diterjemahkan ini. Padahal masih berapa? Nomor 4 nggak diterjemahkan. Apa jangan-jangan penerjemah ini pakainya buku cetakan lama apa ya?
Terus ini banyak penambahan terus nggak diterjemahkan. Umayyah bin Khalaf. Al-Aswad bin Muttalib. Abdul Manaf. Hashim. Abdul Manaf. Hashim. Abdul Muttalib. Abu Talib. Oh, setara. Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza. Enggak pokoknya ini nggak diterjemahkan. Itu yang di tempat Ana loh ya. Ana nggak tahu kalau diterjemahkan. Terus habis itu berpindah tentang beragam penindasan. Kemudian sikap kaum musyrikin terhadap Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala a'lam wa billahi taufiq. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.